Selamat pagi peserta didik di rumah dan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi COVID-19. Pembelajaran pada pagi ini kita akan mempelajari bab 3 tentang transformasi. Bab 3 tentang transformasi. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat menggambar bayangan benda hasil pencerminan atau refleksi. 2. Peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan benda dari hasil pencerminan atau refleksi. Menggambar bayangan hasil pencerminan. Pencerminan atau refleksi merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat-sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Kita amati gambar berikut. Pada gambar pencerminan berikut ini, sifat bayangan yang dibentuk oleh pencerminan antara lain: 1. Bayangannya memiliki bentuk dan ukurannya sama dengan aslinya. Bayangannya memiliki bentuk dan ukurannya sama dengan aslinya. 2. Jarak bayangan dan bangun aslinya terhadap cermin sama. Jarak bayangan terhadap cermin dan aslinya terhadap cermin sama. 3. Bayangan dan bangun aslinya saling berhadapan. Bayangannya dengan bangun aslinya saling berhadapan. Mari kita amati gambar berikut. Pada gambar di samping merupakan contoh pencerminan atau refleksi dari segi 4 PQRS dicerminkan terhadap garis M sehingga menghasilkan bayangan yaitu segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Kita amati jarak antara titik P terhadap garis M dan titik P aksen terhadap garis M sama panjang. Begitu juga Q terhadap garis M dan Q aksen terhadap garis M juga sama panjang. R terhadap garis M dan R aksen terhadap garis M juga sama panjang jaraknya. S terhadap garis M dan S aksen terhadap garis M juga sama panjang. Bayangan dan bangun aslinya saling berhadapan dan sama besar. Berikutnya, kita pelajari pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Pada gambar di samping
segitiga PQR dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh bayangan P aksen, Q aksen, dan R aksen. Titik P negatif 4,1, maka bayangannya P aksen yaitu negatif 4, negatif 1. Titik Q 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya Q aksen yaitu 3, negatif 2. Titik R 1,4 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya yaitu R aksen 1, negatif 4. Sekarang kita lihat pencerminan terhadap sumbu Y. Segitiga PQR dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh bayangannya yaitu segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Titik P negatif 4,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya P aksen yaitu 4,1. Titik Q 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh bayangannya Q aksen yaitu negatif 3,2. Dan titik R 1,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya R aksen yaitu negatif 1,4. Sekarang kita pelajari pencerminan terhadap titik asal atau titik 0,0. Segitiga PQR dicerminkan terhadap titik asal atau titik pusat yaitu 0,0, maka diperoleh bayangannya yaitu P aksen, Q aksen, dan R aksen. Titik P negatif 4,1, bayangannya P aksen yaitu 4, negatif 1. Titik Q 3,2 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, bayangannya yaitu Q aksen negatif 3, negatif 2. Dan titik R 1,4 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, bayangannya yaitu R aksen negatif 1, negatif 4. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Segitiga PQR dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini merupakan garis Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah P aksen, Q aksen, R aksen.
Titik B, negatif 4,1. Bayangannya yaitu P aksen 1, negatif 4. Titik Q 3,2. Bayangannya yaitu Q aksen 2,3. Titik R 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya R aksen yaitu 4,1. Berikutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Segitiga PQR dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka diperoleh bayangannya yaitu P aksen, Q aksen, R aksen. Titik P negatif 4,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya yaitu P aksen negatif 1,4. Titik Q 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka diperoleh bayangannya di aksen yaitu negatif 2, negatif 3. Dan titik R 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya R aksen yaitu negatif 4, negatif 1. Kesimpulannya, koordinat titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Koordinat titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik koordinat bayangannya adalah negatif X, Y. Koordinat titik X, Y dicerminkan terhadap titik pusat, yaitu 0,0, bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X. Dan titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya negatif Y, negatif X. Untuk selanjutnya, sebagai pendalaman materi, silakan dikerjakan beberapa soal untuk latihan. Diketahui segi 4 ABCD yang memiliki koordinat di titik A negatif 1, negatif 1, B 1,0, C negatif 1,2, dan D negatif 2,1. A, gambarlah koordinat titik pada bidang kartesius. B, tentukan bayangan koordinat titik tersebut jika dicerminkan terhadap garis atau sumbu X, sumbu Y, dan titik asal atau titik pusat 0,0. C, tentukan bayangan koordinat titik tersebut jika dicerminkan terhadap garis
yaitu garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Untuk penilaian, nanti silahkan dikerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Sekian pembelajaran pada pagi ini berkaitan dengan pencerminan. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan.